Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya Agus Maulana, saya ingin mengajak diskusi terkait dengan apa yang harus dilakukan guru di masa pandemi ini. Belajar daring menjadi sebuah keniscayaan di masa pandemi karena memang ini adalah upaya kita dalam memutus mata rantai wabah COVID-19. Namun ada beberapa hal yang perlu dipikirkan oleh guru dan juga para penggiat pendidikan, bagaimana kita bisa memberikan fasilitas pembelajaran kepada siswa di masa pandemi ini. Tentu alternatif yang memungkinkan dilakukan oleh guru adalah mereka melakukan memfasilitasi pembelajaran secara daring atau secara online. Yang terjadi sekarang, kelihatan bahwa guru sangat gagap kalau tidak mau kita sebut sebagai tidak mampu atau terkaget-kaget dengan situasi ini. Karena mayoritas guru yang saya perhatikan adalah ketika belajar daring mereka hanya memandu dengan WhatsApp group atau dengan fasilitas telepon atau WA. Padahal di beberapa tempat orang-orang sudah memikirkan jauh sebelum masa pandemi ini bahwa sistem atau teori belajar konektivisme itu adalah sebuah alternatif yang akan bisa dilakukan oleh guru. Dengan demikian, pembelajaran secara online sejatinya meskipun tidak ada pandemi harus tetap dipikirkan oleh guru. Karenanya menuntut kreativitas guru dalam memberikan pembelajaran secara online. Teman-teman, penugasan lewat WA tentu tidak efektif dalam proses belajar mengajar secara daring. Karena itu kita bisa lihatlah jeritan para netizen di media sosial, baik itu berupa candaan maupun memang secara serius. Rata-rata mahasiswa menjawabnya atau memberikan candaannya, "Pak dosen, saya ini di bulan puasa pengen ibadah serius, kenapa harus Bapak memberikan tugas-tugas," dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga pemberian tugas-tugas melalui WA oleh guru itu sangat juga bila boleh dikata malah menambah stres siswa. Nah, karena itu kita sebagai guru wajib memiliki sebuah terobosan baru. Misalnya ada aplikasi yang sekarang ini sedang ngetren, aplikasi Zoom. Nah, kita bisa melakukan conference dengan anak-anak, baik misalnya oleh 10-20 orang. Tidak mesti harus semua anak kita ajak untuk conference, bisa saja 10-20 orang. Nah, dengan demikian kita masih ada terikat attachment, ada hubungan emosional antara siswa dan guru meskipun tidak bertatapan fisik secara langsung. Dengan tambahan fasilitas Zoom itu saya kira bisa membuat interaksi guru dan murid tetap terjaga. Yang kedua, tentu guru harus punya ide-ide kreatif dalam membuat konten-konten pembelajaran. Karena itu bisa jadi masa-masa pandemi ini ke depannya ini akan tetap berjalan seperti ini meskipun tidak ada pandemi. Ini akan menjadi budaya baru bagi kita semuanya. Nah, guru tentu saja harus menyiapkan konten. Bisa saja ke depan sekolah itu hanya bisa berjalan atau anak-anak berangkat ke sekolah itu bisa jadi dalam seminggu maksimal hanya 3 hari atau 2 hari. Selebihnya anak-anak bisa belajar dimanapun. Karena itu guru harus menyiapkan konten-konten kreatif yang bisa dikonsumsi oleh siswa. Nah, karenanya bisa saja guru seolah-olah sebagai YouTuber setiap harus memikirkan bagaimana konten-konten kreatif itu dibuat. Nah, apa saja sih yang sebetulnya secara sederhana bisa disiapkan oleh guru? Yang pertama tentu adalah alat kameranya atau videonya. Nah, kalau tidak ada video atau kamera, cukup bisa menggunakan smartphone, yang penting bisa merekam. Nah, yang kedua tentu biar suaranya rada terdengar, karena kita juga pengen memberikan materi-materi kepada siswa-siswa kita, tentu harus kita gunakan mic-nya. Supaya dengan menambah mic ini suaranya juga jauh lebih bagus didengar oleh siswa-siswa kita. Yang ketiga tentu harus ada tripodnya, karena kita kalau mau sendirian kita harus pasang tripod di sana, lalu kemudian kita bisa bicara menyampaikan materi yang ingin kita sampaikan. Nah, kita bisa saja melakukannya di rumah kita, ya, melakukan presentasi seperti ini, atau juga di sekolah
misalnya gitu. Kalau di sekolah ya kita bisa langsung juga bisa mempraktekkan apa yang akan kita sampaikan di papan tulis dan atau di whiteboard dan seterusnya. Yang terakhir tentu kalau sudah mahir misalnya kita juga bisa mengeditnya. Jadi kita setelah itu kita mengedit mana yang kira-kira perlu disampaikan, mana yang tidak perlu, mana yang perlu di-cut, mana yang perlu ditambah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan model begini guru-guru akan banyak konten-konten kreatif yang bisa disajikan kepada siswa. Ini juga menjadi perang kita untuk mengisi konten-konten kreatif di YouTube. Khawatir kalau kemudian konten-konten YouTube diisi oleh konten-konten prank dan konten-konten negatif, sehingga siswa-siswa kita ketika mereka membuka YouTube yang mereka dapatkan adalah konten-konten yang negatif. Tetapi dengan banyaknya guru yang mengisi konten-konten yang kreatif, yang positif, ini menjadi amunisi baru bagi siswa-siswa kita untuk jauh lebih produktif. Sehingga ketika mereka menghidupkan atau menyalakan gadgetnya, kemudian mereka langsung ke aplikasi YouTube, yang mereka dapatkan ada sesuatu yang bermanfaat bagi mereka sendiri. Saya kira itu saja sebagai obrolan singkat kali ini, sebagai pembuka. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan salam maju untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.